Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi analisa proses bisnis, yang mana kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-13 ya. Nah, di dalam pertemuan 13 ini saya akan membahas mengenai teknik dan metode pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah organisasi ya yang ada di dalam perusahaan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian apa itu keputusan ya. Yang mana pengertian keputusan tersebut ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh beberapa ahli. Yang pertama menurut Mary Follett, yaitu keputusan adalah suatu hukuman atau sebagai hukum situasi apabila semua fakta dari situasi bisa diperoleh. Kemudian semua yang terlibat, baik pengawas maupun pelaksana mau mentaati hukum yang ada ya. Maka tidak semua dengan mentaati suatu perintah wewenang tanpa harus diputuskan ya. Kemudian menurut si Claude S. Giorgio Jr. yaitu mengatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh seorang manajer, yang mana keputusan itu bisa diambil dalam keadaan kesadaran, kegiatan pemikiran, termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Nah, dalam proses pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi ada beberapa tahap yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah proses pengambilan keputusan. Di dalam proses pengambilan keputusan ini adalah tahap yang harus dilalui, yaitu membuat keputusan. Nah, di dalam proses pengambilan keputusan ini diantaranya yaitu kerangka dasar. Kenapa harus ada kerangka dasar? Karena setiap tahap yang harus kita kembangkan, kita harus lebih khusus atau spesifik secara operasionalnya. Nah, di dalam pengambilan keputusan tersebut terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama adalah penentuan masalah. Di dalam penentuan masalah ini adalah merupakan tahap yang harus didefinisikan masalah dengan jelas, sehingga kita dapat membedakan antara masalah serta bukan masalah yang menjadi jelas ya. Kemudian pemecahan masalahnya. Di dalam pemecahan masalah ini merupakan tahap penyelesaian masalah yang sudah ada ataupun sudah jelas ya. Nah, di dalam langkah yang harus diambil dalam pemecahan masalah tersebut, pertama adalah kita harus mengidentifikasi alternatif keputusan supaya kita bisa memecahkan suatu masalah tersebut. Kemudian memperhitungkan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat kita ketahui sebelumnya ya, ataupun di luar jangkauan manusia ya, yang mana di dalam mengidentifikasi suatu peristiwa di masa yang akan datang ya. Kemudian pemecahan masalah berikutnya yaitu pembuatan alat ataupun sarana untuk mengevaluasi atau mengukur hasil ya. Hasil biasanya berbentuk tabel hasil ya. Nah, kemudian di dalam pemecahan berikutnya adalah pemilihan dan penggunaan model dalam pengambilan keputusan. Nah, di situ ada 4 dalam pemecahan masalah yang harus kita ketahui ya. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan ya, berdasarkan keadaan lingkungan atau kondisi yang ada, seperti kondisi beresiko, kondisi pasti, kondisi tidak pasti, serta kondisi konflik. Nah, menurut si para ahli, proses pengambilan keputusan tersebut menurut si Simon tahun 1960 mengajukan model ya dalam mengambilkan keputusan ya. Mereka mengajukan model yang menggambarkan proses pengambilan keputusan, di mana di dalam proses model ini ada 3 fase, yaitu fase intelijensi, yang mana di dalam fase intelijensi merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkungan problematika serta proses pengenalan masalah tersebut. Kemudian data masukan diperoleh, diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah tersebut.
Kemudian yang kedua adalah tahap desain ya. Tahap desain ini merupakan proses untuk menemukan, mengembangkan dan menganalisis alternatif tindakan yang bisa kita lakukan. Dan yang ketiga adalah fase yang ketiga mengenai choice ya. Choice ini dilakukan seperti proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan, sehingga hasil pemulihan tersebut kemudian kita implementasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut ya. Nah, adapun kerangka kerja ya, kerangka kerja konsep untuk dalam pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah proses pengambilan keputusan ada dua, yaitu model pengambilan keputusan menurut si Herbert A. Simon sebagai dasar menjelaskan proses pengambilan keputusan terdiri dari 3 menurut si Herbert. Yang satu pertama adalah penyelidikan ya, intelijensi, yang mana berisi mengenai keputusan data mentah yang diperoleh kemudian disajikan untuk ditunjukkan sebagai identifikasi persoalan tersebut. Dan yang kedua adalah perancangan desain, yang dimana di dalam perancangan desain ini kita mengembangkan dan menganalisis arah tindakan yang mungkin akan kita hasilkan untuk pemecahan masalah, mengujikan kelayakan pemecahan tersebut. Nah, di dalam model pengambilan keputusan menurut si Rubinstein dan Haberstrong mengemukakan langkah-langkah berikut. Ada 5, yaitu mengenai masalah ataupun kebutuhan untuk pengambilan keputusan. Dan yang kedua adalah analisis dan laporan alternatif. Dan yang ketiga pemilihan di antara alternatif tersebut. Dan yang berikutnya adalah komunikasi pelaksanaan keputusan. Yang terakhir adalah langkah lanjutan dan umpan balik hasil keputusan tersebut. Nah, kerangka kerja dan pengambilan keputusan yaitu yang pertama adalah sistem pengambilan keputusan, yaitu sistem keputusan tersebut secara tertutup, yang mana dianggap keputusan terpisah ini dari masukan yang tidak diketahui oleh lingkungan tersebut. Nah, dalam sistem ini pengambilan keputusan dianggap adalah mengetahui semua perangkat ya, metode, kemudian memaksimalkan suatu masalah ya. Nah, kemudian sistem keputusan terbuka, yang mana di dalam sistem keputusan ini kita berada dalam suatu lingkungan yang sangat rumit dan sebagian tidak diketahui ya, karena keputusan ini sangat besar mempengaruhi lingkungan proses pengambilan keputusan tersebut ya. Nah, di sini model keputusan terbuka ini dianggap pengambilan keputusan yang tidak diketahui oleh sebagian alternatif, melakukan pencarian terbatas dan pengambilan keputusan untuk memuaskan tingkat apresiasinya. Jadi sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan materi pada pertemuan ke-13 ini. Apabila ada kekurangan ataupun kurang paham yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.